Hari-hari ini begitu banyak hal yang aneh yang terjadi di dalam rumah Tuhan dan anak-anak Tuhan. Kita menjadi begitu bangga ketika kita bisa maju ke mimbar, kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus mengabulkan doa saya, memberikan saya mobil mewah, memberikan saya rumah mewah, memberikan saya segala-galanya. Hari-hari ini kita begitu sukacita ketika kita bersaksi di mimbar bahwa kita memiliki hutang piutang, dan puji Tuhan, orang itu lupa menagihnya. Hari-hari ini kita suka bersaksi dengan segala sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Ketika rasul-rasul di zaman dahulu bersaksi, mereka berdiri dan bersaksi bahwa aku Petrus, aku mati di kayu salib dengan terbalik. Aku Yohanes, aku dimasak di dalam kuali yang sangat panas. Tetapi aku masih hidup dan aku menceritakan kebenaran firman Tuhan. Tapi hari-hari ini kita begitu banyak kesaksian yang sebenarnya bukan berasal dari firman Tuhan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang memegang cincinnya, lalu berkata, aku dapat cincin 2 miliar, 3 miliar, dan puji Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sebuah daging yang dipertontonkan di atas mimbar. Sebuah peristiwa yang sebenarnya daging memang suka dan kita bawa ke mimbar Tuhan dan kita bungkus itu seakan-akan berasal dari Tuhan. Begitu banyak anak-anak Tuhan berlomba memenangkan jiwa yang sebenarnya bukan jiwa-jiwa, tetapi sebenarnya dasar yang sudah dibangun oleh gereja yang lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak pernah belajar firman Tuhan, kita tidak pernah menyelidiki firman Tuhan, sehingga semua kesaksian yang berbau dan mengatasnamakan Tuhan, kita mempercayainya, kita menerimanya, dan kita menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Ketika saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, Tuhan tidak memanggil saya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sakit, lalu saya melayani Tuhan. Tidak. Tuhan memanggil saya dalam kondisi saya sangat puncak-puncaknya. Begitu diberkati, usaha begitu berhasil, tetapi Tuhan memanggil saya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita dengan begitu mudah menerima penumpangan tangan dari orang. Hari-hari ini kita dengan begitu mudah menyatakan sebuah kejadian berasal dari Roh Kudus, tapi tanpa mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini sangat mudah anak-anak Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, punya media yang kuat, punya Instagram yang hebat, punya YouTube yang banyak followernya, dibubui cerita novel, jadilah Anda hamba Tuhan. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di Alkitab tidak pernah ada yang mengatakan demikian. Pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, tidak ada brosur-brosur yang menarik, tidak ada Instagram, tidak ada segala sesuatu yang bisa membuat Tuhan Yesus sebagai brand. Hari-hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan menciptakan sebuah brand. Supaya apa? Supaya orang mengerti, tertarik, dan seakan-akan dengan brand tertentu mereka sangat diurapi oleh Tuhan. Begitu banyak kesaksian-kesaksian yang sebagian besar palsu, sebagian kecil asli, di blow up sedemikian rupa sehingga mengesankan seakan-akan Tuhan berkarya atas mereka. Tipuan dari setan. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang? Tuhan berkata dari buahnya. Buah menurut siapa? Menurut cara pandang Tuhan atau cara pandang manusia? Buah menurut cara pandang Tuhan adalah kasih, damai sejahtera, sukacita. Dan buah yang terbesar
yang Tuhan akui. Jikalau engkau tinggal di dalam Tuhan, yaitu engkau melekat di sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak? 7-8 tahun yang lalu ketika kami memiliki radio dan begitu banyak mujizat terjadi di sana. Begitu banyak kesembuhan yang terjadi di sana. Orang mati dibangkitkan. Daging yang, tangan yang putus tumbuh daging kembali. Kami begitu bersukacita. Kami berusaha untuk menciptakan sebuah brand. Dan kami akan launching. Sampai suatu hari Tuhan datang di kamar saya dan berkata, engkau mengambil kemuliaan yang merupakan kemuliaanku. Hentikan itu. Sebab semua orang tidak harus melalui seorang hamba Tuhan. Jikalau meminta kepadaku, aku akan menyembuhkannya. Terkutuklah jikalau engkau punya kerinduan untuk mengambil kemuliaan yang merupakan bagianku. Pada saat itu saya mengundurkan diri. Saya berdoa. Tuhan, aku ingin rindu mengenalmu lebih dekat, dan lebih dekat lagi. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang bapak belasan tahun yang lalu datang kepada saya. Dia pendengar radio. Dia berkata, punya begitu banyak hutang piutang. Dia meminta saya menumpang tangan dan semua hutang piutangnya lunas. Saya bilang sama bapak tersebut, Bapak, tidak demikian ajaran firman Tuhan. Ketika Sakeus sang pemungut cukai mengambil laba orang lain, mengambil uang orang lain yang tidak pada mestinya, Sakeus mengembalikannya bahkan 2 kali lipat. Tapi hari-hari ini, jikalau Bapak mendengarkan ajaran saya menumpang tangan, maka semua hutang piutang lunas, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Kekristenan yang berasal dari firman Tuhan adalah kekristenan yang bertanggung jawab. Kekristenan yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Oleh karena itu, begitu banyak ajaran-ajaran yang merasuk ke anak-anak muda, yang mengatakan bahwa engkau boleh melakukan segala perkara yang engkau ingini asalkan kau nyenengin hati Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Stop. Itu bukan dari Tuhan. Itu sepertinya dari Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya dari Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bilang sama bapak itu, Bapak bekerja, bereskan hutang-hutangmu, dan hidupmu akan memuliakan nama Tuhan. Kekristenan yang ada bukan kekristenan yang instan. Sungguh cerita yang sangat berbeda. Ketika dahulu saya punya nenek, dan nenek berkata bahwa mengikut Tuhan harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan memberikan apa yang Tuhan mau. Pada perjamuan makan terakhir, Tuhan Yesus mengambil cawan. Ada peristiwa-peristiwa yang begitu agung, begitu mulia, begitu luar biasa. Ada sesuatu peristiwa yang begitu berkesan ketika kita akan melewati sebuah kejadian. Ketika Bapak Ibu akan melewati sebuah pernikahan, di situ ada anggur, ada cawan yang harus engkau minum. Artinya apa? Aku mengambil bagian. Cawan dalam bahasa aslinya adalah mengambil bagian. Ketika Tuhan mengambil cawan di tangannya, saya percaya pikirannya berperang. Ada 2 cawan yang dia akan minum. Cawan yang pertama adalah cawan yang berasal dari dunia. Ketika dia mau meminum itu, dia melihat gambaran-gambaran ibunya, bapaknya, murid-muridnya, Maria Magdalena yang demikian mengasihi dia, dan dia harus meninggalkan mereka. Saya percaya itu pergumulan terbesar Tuhan Yesus. Bergumul.
Sebab dia bisa memilih untuk tidak disalib karena dia 100% manusia. Tapi dia 100% Tuhan. Cawan yang kedua. Dia merasakan, dia melihat dirinya dicambuk, disalibkan, diperlakukan tidak adil, darahnya menetes. Dan dia harus menanggung penderitaan berjam-jam lamanya di kayu salib. Cawan mana yang dia harus ambil? Jemaat yang dikasihi Tuhan, cawan mana ketika Tuhan memilihkan buat kita mana yang harus kita ambil? Mungkin kita memilih cawan yang berasal dari dunia ini, kesuksesan, ketenaran. Stop. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Saya percaya hidup kita akan diberkati Tuhan sesuai dengan ukurannya Tuhan, bukan ukuran kedagingan kita. Karena daging tidak akan pernah puas. Daging diberikan mobil 1 tidak akan puas, dia akan meminta mobil 2. Daging ketika diberikan mobil 2 tidak akan puas, dia akan meminta mobil 3. Daging ketika diberikan mobil 4 dia tidak akan puas. Tetapi Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan hikmatnya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai belajar mendengarkan kebenaran Injil yang sebenar-benarnya. Perkabaran Injil yang tidak diselewengkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Perkabaran Injil yang bukan menjadi sebuah industri atau sebuah pendapatan di dalam gereja Tuhan. Tetapi yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, yang mau membayar berapapun harganya yang Tuhan minta kita untuk bayar. Ketika saya berdoa, cawan mana yang harus saya minum? Saya bisa meminum cawan kesuksesan dunia. Saya bisa membahagiakan bapak, ayah, ibu saya. Mungkin bisa membuat mereka pergi ke Israel berkali-kali. Atau saya harus mengambil cawan bagiannya Tuhan, yang tidak mudah, di mana daging saya disalibkan berulang-ulang, keinginan saya ditundukkan berulang-ulang. Tetapi saya percaya Yesus disenangkan, nama Yesus dimuliakan. Bagaimana bisa kita meminta doa kita dijawab oleh Tuhan, sedangkan di handphone kita menyembunyikan gambar-gambar kotor dan telanjang? Bagaimana mungkin doa kita dijawab oleh Tuhan, sedangkan koleksi film porno kita di rumah kita begitu banyak menumpuk? Bagaimana kita bisa diurapi dan diberkati Tuhan jikalau bibir kita yang digunakan untuk memuji Tuhan, tetapi untuk menggosip, mencaci maki, mencela satu sama yang lain? Tidak ada. Dan kalau engkau berkata-kata di dalam roh, berbahasa roh di hari Minggu, saya pun berbahasa roh, tetapi hidupmu dari Senin sampai Sabtu di luar Roh Kudus, sesungguhnya engkau tidak tinggal di dalam Tuhan. Dan ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka saya percaya tidak ada satupun namamu yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena kekristenan bukanlah stempel Kristen. Kekristenan adalah mengambil cawan Kristus di dalam hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang yang pandai menelanjangi perkara-perkara kotor, tetapi kita menjadi orang yang bodoh di dalam kejahatan. Berapa banyak anak-anak muda, hidupmu kamu investasikan untuk sesuatu yang tidak berguna. Kau main game, kau habiskan segala sesuatu hidupmu, bersenang-senanglah. Sehingga pengkhotbah katakan bersenang-senanglah, tapi kamu gak akan tahu apa yang menimpamu di hari depan. Belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar memahami firman Tuhan, sebab ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita.
Kita tidak bisa seenaknya mengambil kitab dan mencomot ayat satu demi satu yang lain. Dikatakan Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Kita menjanjikan Tuhan adalah bodyguard kita, satpam kita, sinterklas kita, yang memberikan apapun yang kita mau dan Tuhan akan berikan kepada kita. Stop. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjamin hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan anak cucunya meminta-minta. Itu janji firman Tuhan. Tetapi jangan pernah engkau menyangka Tuhan akan menuruti semua keinginanmu. Dan engkau menyangka Tuhan mengamini semua keinginanmu. Berapa banyak anak-anak muda yang terlibat dosa pornografi? Ketika satu kali kamu masuk di dalam pornografi, kamu akan begitu sukar menghilangkannya di pikiran engkau. Puluhan tahun yang lalu, saya terikat sebuah dosa, yaitu dosa pornografi. Dan sampai sekarang, panah itu masih ada di dalam pikiran saya. Oleh karena itu anak-anak muda, jangan pernah terlibat dosa pornografi. Karena dosa itu akan mencengkram pikiranmu, menghabiskan waktu-waktu yang bisa kamu persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena dengan pornografi, ketika Anda masuk di dalam pernikahan kudusnya Tuhan, engkau akan menyangka kebahagiaan yang terbesar apabila itu seperti yang digambarkan di film-film tersebut. Bodoh. Kita menjadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Tapi hari ini saya berdoa supaya Roh Kudus menjamah hati kita semua, menjaga hati saya. Kalau kita bertobat, kita sungguh-sungguh mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka saya percaya firman Tuhan menjanjikan pemulihan yang luar biasa. Jikalau engkau rindu anak-anakmu dipulihkan oleh Tuhan, berdoalah, meminta cawan kerinduan Tuhan yang engkau minum. Ketika saya harus meminum cawan saya, ketika Tuhan Yesus harus meminum cawannya, saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu daging saya pasti berontak. Saya tahu daging saya pasti tidak terima. Tetapi saya percaya ketika kita meminum cawan yang dari sorga, yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya kita akan disertai oleh Tuhan. Kita akan didampingi oleh Tuhan, dan itu cukup bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, minta Roh Kudus hari ini untuk mengingatkan dosa-dosa kita. Mungkin kau seorang worship leader, mungkin engkau seorang yang suka menyanyi di dalam Tuhan, tetapi lagu yang terbaik, penyembahan yang terbaik bukanlah dari nyanyianmu, tetapi dari hidupmu yang bernilai di hadapan Tuhan, dari hidupmu yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dari hidupmu yang sungguh-sungguh engkau serahkan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ketika engkau mengeluarkan celah dari bibir untuk memuji namaku, untuk memuliakan namaku, untuk mengatakan hal-hal yang benar, bukan untuk kutuk, sumpah serapah. Para suami, bagaimana istrimu bisa menghormati engkau jikalau engkau berkata kepada istrimu, aku salah pilih engkau? Para istri, bagaimana suamimu bisa menghormatimu ketika mereka datang dengan berpeluh lelah, lalu engkau berkata, engkau tidak mengerti kecapekanku, engkau tidak mengerti keletihanku di rumah ini. Kata-kata kita tidak ada kata-kata pujian. Kata-kata kita tidak ada kata-kata ucapan syukur. Kata-kata kita tidak ada kata-kata berkat. Bagaimana Tuhan bisa merubah kita? Anda datang kepada satu KKR, Anda digerakkan di satu KKR, Anda menangis di satu KKR, tapi setelah pas pulang itu, KKR itu hanyalah tinggal slogan dan tinggal nama.
percuma dan sia-sia. KKR yang terbaik adalah engkau membawa kematian Kristus setiap hari di dalam hidupmu. Cawan ucapan syukur Tuhan adalah cawan yang mengambil kematian Kristus di dalam hidup kita setiap hari dan setiap hari. Saya berdoa, bukan hal-hal yang baik menurut dunia yang terjadi, tapi menurut hal-hal yang baik menurut surga yang terjadi. Saya berdoa Tuhan, agar anak-anak saya kelak itu tidak mudah, tapi rindu Engkau pakai mereka menjadi alat kasih-Mu, menjadi alat kerinduan-Mu Tuhan. Ke jalan-jalan yang terjal mungkin harus nama tempuh, tetapi nama-Mu dipermuliakan, nama Yesus Engkau ditinggikan. Mengapa sekarang begitu banyak nama Yesus dihujat? Mengapa ketika saya menginjili ke beberapa orang dan berkata, aku udah sering ke gereja, tapi Tuhan Yesus jahat, utangku masih ada. Tuhan Yesus tidak baik, anakku masih sakit. Tuhan tidak pernah mengajarkan kekristenan yang demikian. Saya berkata kepada dua orang itu, saya layak mati, saya layak binasa. Saya pecandu film kotor di masa muda saya. Saya adalah seorang pemfitnah, penipu. Tetapi saya ditebus oleh darah Yesus. Oleh karena itu sebenarnya saya sangat layak masuk neraka. Tetapi karena kasih Tuhan, saya digantikan oleh Dia. Dan Dia yang masuk ke dalam alam maut dan memenangkan maut tersebut. Saya bilang sama dua orang itu, harga yang harus kita bayar itu harus ada. Kau buat dosa, kau harus tabur. Kau tabur apa, engkau akan tuai. Tapi bersama Tuhan Yesus, Tuhan akan pegang tangan kita dan kita akan menuainya. Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan buat kita. Bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya ketika Anda berhutang 1 miliar, minta Tuhan Yesus yang bayarkan. Anda tidak perlu bekerja, tidak demikian hukum firman Tuhan. Kita pendosa, Tuhan menggantikan dosa-dosa kita, supaya kita yang tadinya binasa bisa memperoleh hidup yang kekal. Berapa banyak anak-anak di tempat ini, pemuda-pemuda di tempat ini, Bapak Ibu di tempat ini yang mau berkata, aku mau meminum cawannya Tuhan. Aku mau meminum cawannya Tuhan. Walaupun dunia menawarkan aku cawan yang berbeda. Dunia menawarkan cawan kepadaku, yaitu kenikmatan bersama dengan saudara-saudaraku, ikut jalan-jalan ke luar negeri, ikut jalan-jalan ke Israel, ikut jalan-jalan kemana. Itu bayangan kita. Tetapi cawan Tuhan atau tujuan hidup Tuhan di dalam hidup kita berbeda. Mungkin cawan tujuan hidup Tuhan di dalam hidupmu, engkau akan menjadi pengusaha yang diurapi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Tetapi uang bukan menjadi fokusmu, tapi Yesus yang menjadi fokusmu. Mungkin cawan tujuan Tuhan di dalam hidupmu adalah menjadi misionaris-misionaris, menjadi seorang penginjil-penginjil. Saya berdoa, pemuda-pemuda, hari ini engkau dibangkitkan menjadi penginjil-penginjilnya Tuhan. Engkau dibangkitkan menjadi pembicara-pembicaranya Tuhan, dengan api dari sorga, bukan api dari bumi ini, bukan dari api kedagingan, api kepalsuan, api penipuan. Sehingga Anda bisa bersaksi bahwa firman Tuhan ya dan amin. Anda tidak perlu mengarang cerita. Ada satu orang yang mengarang cerita. Dia sharing sama saya, aku pernah pergi ke sorga. Rohani sekali. Saya tanya, sorganya tingkat berapa? Tingkat 14. 14. Lalu dia berkata, Tuhan baik, Tuhan rindu gereja ini dimuliakan. Tuhan rindu pelayanan dari tempat ini dimuliakan. Yang rohani yang diceritakan, yang seakan-akan itu berasal dari Tuhan. Tapi entah kenapa, saya punya keberanian yang suci. Saya langsung berdoa, dalam nama Yesus, siapa engkau?
Yesus aku kenal, tapi engkau siapa? Dia terdiam. Jangan bersaksi dusta. Banyak orang yang menyangka yang penting jiwa-jiwa berdatangan, kita ngibul-ngibul soal kesaksian tidak apa-apa. Bapak kita itu bukan bapak ngibul. Kita kadang membranding kesaksian kita pergi ke sorga, diciptakan buku-buku untuk mengesankan seakan-akan kita adalah orang yang dari sorga, yang paling dekat sama Tuhan, sehingga kita kabur. Berita firman Tuhan itu kabur. Itu strategi marketing yang berasal dari dunia barat dalam tanda kutip, yang kita adopsi hari-hari ini. Bertobat. Yesus tidak bisa diceritakan dengan cara yang tidak baik. Sebab kalau Yesus diceritakan dengan cara yang tidak baik, gambaran Yesus bukan gambaran Yesus dari Nazaret, tetapi gambaran Yesus Sinterklas yang dari Nazaret. Yesus yang mau ngabulkan semua doa permohonan kita. Yesus yang bisa kita suruh-suruh. Yesus yang bisa kita buat untuk melunasi hutang-hutang kita. Itu bukan Yesus. Namanya Yesus. Ceritanya hampir sama, yaitu dari Nazaret. Tapi dia bukan Yesus yang mati buat dosa-dosa kita. Jikalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Ia akan mengingatkan kita akan dosa, menemplak kita akan dosa. Siapkah engkau untuk sungguh-sungguh menjadi generasi yang menjawab doa-doanya Tuhan? Satu kali Tuhan berkata, aku berdoa di dalam Lukas, supaya api turun dari sorga. Dan betapa rindunya aku, api itu menyala. Itu banyak api yang palsu, yang dari dongeng, karangan, kemampuan orang marketing, kemampuan orang membranding. Tapi dalam nama Yesus, emas dan permata enggak punya, tetapi kuasa Yesus dari Nazaret engkau miliki, engkau punya. Dan api itu akan membakar. Atau engkau membiarkan dirimu dibakar oleh api-api dunia ini, api kesombongan, api kecongkakan, api materialistis. Tidak. Api itu akan membuat engkau terpisah dari sang sumber kasih karunia. Tapi api yang dari sorga, api yang membakar habis hidup kita, saya percaya, saya sangat yakin itu akan membangkitkan generasi jawaban doa. Generasi yang mau berkata kepada Tuhan iya, dan berkata tidak kepada dosa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hari ini, kita mau mengambil bagian di dalam Kristus, atau mau mengambil bagian di dalam dunia? Kalau engkau mengambil bagian dalam Kristus, saya percaya Tuhan dari segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, akan menebus dosa-dosa kita, akan menyelamatkan kita, akan mempertahankan kau sampai pada akhirnya. Sudahkah engkau siap? Sudahkah engkau siap meminum cawan kerinduan Tuhan? Sudahkah engkau siap ketika engkau meminum itu, artinya semua mimpimu digantikan dengan mimpi-mimpi Tuhan. Mimpimu berjalan-jalan ke luar negeri digantikan dengan mimpi-mimpi pelayanan. Mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Mimpimu yang mungkin tadinya kepingin jadi guru, tetapi diubah Tuhan ketika meminum, kau jadi pengusaha yang aku urapi, dan kau akan memberitakan Injilku lewat kerinduanku itu. Mungkin ketika engkau meminum cawan untuk menjadi seorang pengusaha, tapi Tuhan berkata, engkau akan menjadi misionarisku ke daerah-daerah kecil, engkau akan ada di sana, engkau akan menginjili di sana, engkau akan menceritakan kebenaran firmanku di sana, engkau akan hidup bergantung penuh kepadaku, dan engkau akan mendapatkan pemuasan dari sukacitaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa lama gereja tertidur? Gereja dinabobokan oleh cerita-cerita dongeng. Bangkit dari api dari sorga, api yang membakar hidup kita.
Begitu banyak orang beritakan firman Tuhan, tetapi dengan pengetahuan, dengan sebuah doktrin-doktrin yang ia kuasai, tetapi ia tidak memiliki api dari Roh Kudus, api yang membakar hidup orang, api yang membinasakan dosa dan memisahkan dosa ke dalam jurang maut. Berapa banyak kau yang hari ini mau berkata kepada Tuhan, aku mau meminum cawanmu, cawan tujuan hidupmu. Saya percaya ketika Tuhan minum itu, ia bergumul. Ia melihat serangkaian peristiwa, ia dicintai murid-muridnya, disayangi oleh ibunya. Tapi dia harus berpisah dengan semuanya itu. Dia harus meninggalkan semuanya itu. Tetapi digantikan dengan sebuah peristiwa di mana dia harus disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Anak muda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah engkau meminum cawan kerinduan? Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Akar segala dosa adalah kejahatan cinta uang. Tapi akar dari segala tidak bisa pemulihan adalah kita curiga. Curiga, kalau aku meminum cawan itu, maka hidupku akan menderita sengsara. Aku tidak enak. Tuhan tidak akan pernah melupakan perbuatan tangannya. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya tinggalkan bisnis saya yang sanggup menghasilkan belasan rumah. Tapi saya tahu pada siapa berita Injil ini harus diberitakan. Apakah saya harus berpuas diri dengan kesenangan-kesenangan saya? Orang yang diberkati Tuhan bukan orang yang memiliki segala sesuatunya, tetapi orang yang mau menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang sukses, bukanlah orang yang memiliki segala harta dunia, tapi yang mau merelakan segala-galanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau nama saya dikenal di dalam kitab kehidupan. Bagaimana dengan engkau? Apakah sungguh-sungguh Roh Kudus ada di dalam hidupmu, yang menemplak semua dosa-dosamu, yang berkata stop terhadap umpatan-umpatanmu, yang berkata stop terhadap dosa-dosamu? Semua akan dibawa ke penghakiman dari kecil sampai besar. Jangan kau menyangka engkau masih muda, engkau nggak bisa dihakimi. Tapi sungguh kasih Yesus itu besar dan luar biasa. Hari ini saya rindu cawan sucinya Tuhan, the Holy Grail, cawan kerinduan Tuhan. Kita minum bersama-sama. Dan ketika kita minum, be it unto me, Lord, according to your word. Jadilah jadi apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya minta pemain musik maju ke depan. Berapa banyak lagi engkau maju mundur di dalam Tuhan? Berapa banyak lagi hidupmu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang ada di muka bumi ini? Berapa banyak lagi engkau curiga dengan Tuhan? Kalau aku meminum cawan kerinduan Tuhan, nanti kalau anakku gak sembuh bagaimana? Anakku tetap sakit bagaimana? Engkau tidak mengenal kuasa Tuhan. Dan hari ini, siapa yang sungguh-sungguh mau? Dan hari ini, siapa yang mau meminum cawan itu? Anda tidak perlu maju ke depan. Anda cukup mengangkat tangan kanan di tempatmu. Siapa yang mau meminum cawannya Tuhan? Siapa yang mau meminum cawannya Tuhan? Angkat tangan. Hari ini Roh Kudus bekerja. Hari ini Roh Kudus mengingatkan akan dosa. Mungkin engkau bingung. Apa yang harus kulakukan?
Aku tidak bisa merasakan Tuhan sama sekali. Aku tidak bisa merasakan Tuhan. Ke gereja aku selalu kepingin kabur. Hari ini Roh Kudus ada di tempat ini. Asal kau mau buka hatimu, malah sumber kekuatan dari sorga akan membuka pintu hatimu dan memasuki seperti aliran-aliran air kehidupan. Yang mau meminum, angkat tinggi-tinggi. Tidak usah maju ke depan. Kau bisa bangkit dari tempatmu. Yang sudah mengangkat tangan, kita angkat kedua tangan kita.